Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afwan, izin Ustadz ana Siti Syifa Aisyah dengan NPM 211105010052 PAI reguler 6A. Dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa alaihi salam, zaman sangatlah terbatas. Tetapi setiap zaman punya masa keemasan dan penilaian tersendiri. Yang paling hebat ketika sampai zaman Nabi Muhammad SAW, dari sekian zaman sampai ke zaman Nabi Adam, ternyata hanya zaman Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Al-Quran, yang dimana umatnya berhasil menjadi umat yang terbaik, punya nilai keemasan luar biasa, dan dinilai oleh Al-Quran menjadi umat yang paling hebat di antara sekian umat yang pernah ada di muka bumi ini, dan menjadi predikat terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Quran Surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi, kalau ada manusia pernah lahir dari zaman Nabi Adam sampai masa itu, kata Al-Quran, dari sekian banyak manusia yang lahir, kalian sudah menjadi yang terbaik yang pernah lahir. Nah, bagaimana melihat ukuran kehebatannya zaman Nabi Isa dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad SAW? Ukurannya itu sangat berbeda antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Isa kemajuannya itu sangat luar biasa. Sedangkan zaman Nabi Ibrahim teknologi sudah hebat. Ada Raja Namrud dengan semua bangunan-bangunannya. Zaman Nabi Musa, Masya Allah, ada Fir'aun sampai bisa bikin piramid bertahan sampai dengan sekarang. Teknologinya dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya dia mengaku Tuhan. Dan dia pun berkata, Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai-sampai Raja Fir'aun mau meneropong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman tersebut teknologi hebat, masanya maju, peradabannya hebat. Zaman Nabi Isa bukan cuma tingkat peradabannya, tingkat kedokterannya itu luar biasa. Sampai pada saat itu, hampir semua penyakit dikatakan tidak ada yang bisa kami sembuhkan. Makanya sifat mukjizat ketika diturunkan pada Rasul itu sesuai dengan umatnya. Zaman Nabi Musa ada penyihir, turunlah tongkat. Zaman Nabi Isa alaihi salam yang banyak dokter dan merasa bisa menyembuhkan, maka diberikan mukjizat oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu pada kedua telapak tangannya dengan melakukan penyembuhan, yaitu dengan sentuhan atau usapan telapak tangannya. Nabi Isa maka bisa menyembuhkan kembali. Ketika itu diturunkanlah obat yang tidak pernah diobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Isa mampu menyembuhkan bahkan kepada seseorang yang sudah meninggal pun. Nabi Isa melakukannya dengan kedua telapak tangannya, lalu dengan ucapan Bismillah, dengan izin Allah, maka terbangunlah. Tetapi di zaman tersebut bisa diperhatikan berapa orang yang beriman. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan pada manusia yang mempunyai peradaban yang maju,
malah menjadi peradaban yang tertinggal, perubahan yang hancur, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditinggal cuma tinggal kenangan. Datang Turki, masuk ke Efesus, di situ ada peninggalan Yunani. Geser sedikit, Romawi hancur. Juga penyeberangan dengan Laut Mediterania sampai dengan Italia, sedikit ke Tripoli, ada seberapa itu, semua hancur. Hancur oleh peradaban. Tersisa cuma cerita, tapi fakta adanya di zaman Romawi. Tersisa cerita kehancuran. Seberang ke Afrika Utara ada Mesir, yang ada peninggalan piramidanya. Peradaban terjungkir balik Nabi Muhammad SAW pada manusia, komunitas yang tidak ada peradaban akhlaknya. Tipis, hampir nihil. Raja Fir'aunnya dikubur, jasadnya dipertontonkan, cuma jadi tontonan, bukan jadi tuntunan. Bahkan perbuatan saling mencela menjadi agenda harian, sudah menjadi sebuah perlombaan. Memukul menjadi agenda harian, membunuh jadi perlombaan. Zina merebah, minuman keras tak terlukiskan. Semuanya ada. Nabi diutus bukan dalam peradaban, tetapi peradaban memang sudah tidak ada pada saat itu dalam lingkungan yang jauh terbelakang. Peradabannya cuman punya Romawi dan punya Persia. Peradaban zaman Nabi kosong. Maka kembali lagi kepada Quran. Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW di Bukit Cahaya, yaitu di Jabal Nur. Guanya Gua Hiro. Begitu turun ayat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka, bukan kamu gak pernah belajar, bukan kamu gak pernah baca, gak ada guru yang mengajarkan, gak pernah sekolah, bukan. Maka, lakukan karena Allah. Allah yang menciptakan kamu begitu mudah, apalagi sekedar menanamkan bacaan dalam jiwamu. Lakukan lillahi ta'ala. Maka dari itu, ini sebuah contoh teladan. Ada isyarat di Al-Quran. Kalau kita mengalami kesulitan, coba dicek perkara tersebut. Apakah semata-mata karena Allah atau sifatnya dunia saja? Seorang muslim itu harus mempunyai orientasi Al-Quran dengan melakukan segalanya lillahi ta'ala. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya ketika Nabi melakukan karena Allah, turun ayat Al-Quran, Nabi ikhtiar dengan gigih, menghafalkan ayat Al-Quran dengan mempercepat bacaannya. Maka, saking tingginya kuasa Allah, turun ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharraka bihi lisanaka lita'zala bih. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Maka segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan semua aktivitas yang kita kerjakan. Fa'idha qaranahu fattabi'a qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Selanjutnya, terkumpul ajaran Al-Quran terkumpul ajaran-ajaran Al-Quran. Apa yang terjadi? Masya Allah, Nabi ajarkan kepada generasi itu. Tiba-tiba,
Maha Kuasa Allah, manusia yang memiliki sifat pemarah menjadi pemaaf, yang kasar jadi lembut, yang tadinya pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, yang terbelakang jadi maju. Menjadi peradaban, yang saking majunya, Romawi ditaklukkan, Persia diluluhkan, maka muncullah peradaban Islam. La haula wa la quwata illa billah. Dibawa nilainya ke Spanyol, menjadi peradaban Islam di Spanyol. Dibawa ke Baghdad, Babilonia runtuh, muncul peradaban Islam di Irak. Dibawa ke Nusantara, tersebar dengan kebaikannya. Maka hebatnya semua orang yang belajar dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, apapun profesi mereka, kemanapun mereka melangkah, setiap zamannya mereka mencapai kesuksesan dan memengaruhi dunia. Bukan dunia dipengaruhi oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Afwan jidan jika ada perkataan maupun tulisan yang tidak sesuai. Insyaallah Anda pelajari lebih dalam lagi sejarah kebudayaan Islam di lain waktu dalam kesempatan lain. Syukran jazakallah khairan kasiran Ustadz. Semoga dimudahkan serta dilancarkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Insyaallah ilmu yang telah Ustadz berikan Allah nilai sebagai pahala kepada orang-orang yang mengamalkan ilmu serta para penuntut ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.